Oke cuy, balik lagi di channel gua Bipras TMV. Ya kali ini kita balik lagi ya, karena udah lama banget kita nggak ngonten ya. Ya sebetulnya nggak lama-lama juga sih, baru 1 mingguan ya. Jadi kali ini gua mau ngonten santai aja cuy, sambil gua mau ngebahas ya beberapa topik mengenai ini cuy. Kenapa gua lebih milih konten motovlog daripada konten yang lain? Jadi banyak banget nih alasannya cuy. Ya, jadi di sini gua bakal menjelaskan beberapa alasan kenapa gua memilih konten motovlog daripada konten-konten yang lainnya ya. Karena kan memang banyak banget ya konten yang memang bisa dikontenin. Tapi kenapa gua lebih memilih konten motovlog cuy? Ntar kita sambil reading santai aja cuy. Jadi ini gua tuh baru pulang kerja juga ya cuy, dan sengaja gua bikinin konten ini, siapa tahu jadi inspirasi buat kalian yang mau memulai menjadi seorang YouTuber ya, atau konten kreator ya. Siapa tahu dari antara kalian ada yang bingung mau bikin konten apa, maksudnya belum ada idenya gitu cuy. Jadi di sini gua bakalan memberikan beberapa alasan kenapa gue lebih memilih menjadi YouTuber motovlog gitu cuy. Jadi gue tuh ada banyak alasan ya. Diulang lagi nih. Kenapa gue memilih motovlog? Karena sebagai konten kreator motovlog itu cuy, kalau di jalanan tuh apa aja bisa dijadiin konten cuy. Jadi nggak usah direncanain ya. Kita tinggal aktifin kamera, kita berkendara. Nah itu konten tuh ada sendiri cuy. Kayak misalkan ada orang rese di jalan, atau ada kejadian apa bisa kita komentarin cuy, dan itu bisa jadi konten. Jadi untuk menjadi seorang motovlog tuh banyak banget ide kontennya cuy. Jadi misalkan kita tanpa rencana nih, yang penting bawa kamera, aktifin di jalan, record ya. Nah itu ada sendiri cuy. Entah apalah itu kejadian yang ada di jalan raya, banyak banget cuy. Itu salah satu alasan gua kenapa memilih konten motovlog. Dan selanjutnya kenapa gue pilih menjadi motovlog, karena gue tuh seneng banget reading ya cuy. Gue seneng banget motoran. Jadi ini tuh salah satu hobi gue ya, motoran, kayak jalan-jalan, terus berkunjung ke tempat-tempat baru gitu cuy. Gue tuh seneng banget ya kayak motoran gitu. Makanya itu juga menjadi salah satu alasan gue kenapa memilih menjadi seorang motovlogger cuy. Karena gue suka motoran ya, dan gue juga suka motor gitu cuy. Karena dari kecil pun gue pas umur 10 tahun tuh gue kan sering diajak ke alun-alun ya sama ibu gue cuy. Jadi dulu tuh sering naik kayak motor listrik yang kecil itu loh cuy, yang 3 putaran 10.000. Nah dari situ cuy, gue udah seneng banget yang namanya motoran. Jadi hampir tiap minggu gua tuh ke alun-alun ya buat naik itu cuy. Diantarin sama ibu gua, bapak gua ya kan. Makanya gua nyampe sekarang seneng banget motoran. Dan selanjutnya dengan konten motovlog ini gua tuh jadi banyak temen gitu cuy. Mulai dari komunitas motor, terus teman-teman reading, terus teman-teman sesama kreator motor. Jadi banyak kenal gitu cuy dari situ. Dan untuk konten ini pun kita nggak perlu memperlihatkan wajah kita cuy. Jadi yang penting kita berdiri duduk di motor, terus kita reading ya, keliling-keliling sambil komentar-komentar, atau sambil ngebahas topik apa yang ada di jalan raya atau tentang hal apa gitu ya. Jadi banyak banget pembahasan tentang motovlog tuh cuy. Itu makanya gue seneng, atau gue lebih memilih sebagai motovlogger. Jadi buat kalian tuh yang misalkan mau memulai gitu ya, atau ingin menjadi seorang YouTuber, bisa tuh menjadi seorang motovlog cuy. Karena ya seperti itu, apa aja tuh bisa jadi konten cuy kalau menjadi motovlog tuh cuy. Kayak gue nih ya, muter-muter aja, terus nanti ada kejadian apa, misalkan gua jajan apa, terus nanti jajanannya di review, bisa jadi konten juga cuy. Karena gue juga pernah lihat tuh di YouTube ya, orang yang bikin konten YouTube. Jadi dia tuh keliling, terus setelah keliling tuh dia jajannya tuh di review gitu. Nah itu bisa jadi salah satu topik konten coy, ide konten juga. Dan gua pun misalkan pulang kerja ya,
daripada suntuk di rumah. Gua tuh kadang muter-muter sendirian ya, gabut, daripada gua cuman muter-muter nggak jelas ngabisin bensin. Nah mending gua sambil ngonten juga cuy, jadi kan sambil ngobrol sama kalian ya kak, seru banget sih. Tapi akhir-akhir ini tuh gue tuh lagi seneng banget yang namanya touring sih cuy. Ya walaupun solo reading ya, lagi seneng banget tuh. Ya gue tuh kadang-kadang gitu cuy, lihat di IG, di Reels ya, atau di Short, lihat kayak orang jalan-jalan atau solo reading kemana-kemana, ada yang nyampe ke Mekah bahkan. Nah gue tuh pengen kayak gitu anjir. Cuman kadang waktunya tuh susah gitu cuy, kalau dibandingin sama pekerjaan gue yang sekarang. Buat pergi jauh tuh kadang, karena gue tuh liburnya cuma seminggu sekali doang ya. Jadi misalkan gue mau pergi-pergi kemana tuh agak susah kalau nggak libur. Apalagi kan liburnya cuma sehari ya. Karena guanya tuh pengennya tuh ngonten kayak touring ke daerah-daerah yang jauh, kayak ke pulau luar provinsi atau luar kota lah. Terus kadang gue tuh juga suka kayak explore jalur gitu cuy. Kayak jalur misalkan pedesaan ini nih yang ada ya, yang belum pernah gua kunjungin ya. Jadi gua tuh pengen kayak explore, muter-muter, terus kan jadi tahu jalan baru, tahu daerah baru ya kan. Yang tadinya kita nggak tahu nih jalur sini jadi tahu ya nggak. Itu salah satu keuntungan menjadi seorang motovlogger cuy. Misalkan ya YouTube kalian tuh belum dimonetisasi nih, kalian tuh nggak perlu misalkan disengaja nih ya keluar ngonten, nggak perlu cuy. Jadi dibarengin sama kegiatan kalian juga bisa. Kayak misalkan kalian berangkat sekolah nih, nah perjalanan berangkat ke sekolahnya tuh bisa kalian rekam ya enggak, sambil kalian ngobrol-ngobrol, cerita-cerita di jalan, atau kalian berangkat kerja, kuliah. Jadi itu kan jadi searah sama kegiatan kalian cuy. Jadi maksudnya nggak ngabisin bensin secara cuma-cuma gitu cuy. Jadi kayak ada tujuannya gitu. Itu makanya gue seneng banget, atau gue kenapa memilih menjadi seorang motovlog cuy. Jujur sih gue semenjak menjadi konten kreator motovlog, gue tuh jadi banyak temen gitu cuy. Gue tuh rata-rata temannya tuh dari motoran cuy, yang tadinya gue nggak kenal. Bahkan dari teman sekolah ya, yang tadinya di sekolah tuh nggak kenal gitu cuy. Dengan motoran gue tuh jadi dekat gitu cuy, karena sesama suka motoran ya. Jadi reading bareng San Mori dulu tuh, zaman San Mori 2020 2021 tuh lagi rame-ramenya San Mori. Kalau sekarang sih udah dikit ya yang San Mori cuy, udah mulai berkurang, cuman beberapa lah paling. Kalau dulu kan zaman 2021 2020 banyak banget tuh yang suka San Mori gitu. Kalau daerah gua sih biasanya San Morinya kalau nggak ke Indomaret Point di Semarang ya paling ke Kopeng. Itu dulu lagi rame-rame dan banyak FG juga cuy di sana cuy. Sampai ada beberapa nomor FG yang gua save ya. Sampai sekarang orangnya kadang liatin story gua padahal nggak kenal cuy. Kenalnya dari itu, dari gua nebus foto ya pas lagi San Mori. Ya seneng banget sih. Cuman akhir-akhir ini motornya jadi jarang kerawat cuy. Ya karena ada beberapa kondisi yang ya seperti itulah, makanya jadi kurang terawat motornya. Kayak jarang diganti oli, bahkan jarang dicuci. Bahkan kemarin tuh motornya sempat jebol cuy. Bukan jebol sih, kayak turun mesin gitu cuy. Kayak sekernya baret-baret ya, nyampe ambrol waktu itu tuh. Apanya ya gua lupa. Motornya gua inepin di bengkel beberapa hari. Untung habisnya nggak banyak sih cuy. Ya gua pasangin spare part yang Indopart sih, nggak ori juga cuy. Karena keuangan gua lagi terbatas ya, lagi nggak stabil juga akhir-akhir ini. Ya seperti inilah kehidupan motovlog. Pulang kerja ngonten bentar ya kan, sambil perjalanan pulang, kalau nggak muter sedikit. Karena gua kan kerjanya pulang pagi ya, berangkat malam pulang pagi, jadinya masih seger gitu cuy kalau dipakai ngonten ya, masih enak banget. Ya semoga aja kedepannya gua bisa upgrade inilah kamera cuy. Karena kalau gue lihat di medsos yang kameranya udah pada stabil, udah pada jernih, anjir gue pengen banget coy. Pakai DJI atau enggak S Pro ya kan, Insta30 S Pro. Ya gue lagi nabung lah buat upgrade alat cuy. Semoga aja dalam waktu dekat ini kita bisa upgrade alat cuy.
Karena kan kalau misalkan kita upgrade alat ya, dan alatnya tuh maksudnya kameranya tuh bagus gitu ya, jernih, terus stabil ya kan, yang nonton pun enak anjir, yang nonton pun kalian pun enak nontonnya ya kan. Ya namanya juga berproses ya cuy, kita jalanin yang sekarang, pokoknya kita konsisten aja bikin konten, upload tiap hari kalau bisa. Ya makanya gua harus stok konten sebanyak-banyaknya sih. Bahkan memori pun gua cuma 16 giga sih cuy, 16 giga apa MB giga ya, 16 giga ya kan. Itu paling cuman bisa nyimpen video 10 menitan berapa biji ya, paling cuman 7 biji mungkin cuy. Kayak kemarin gua habis dari Gunung Kidul, wah seru banget sih, viewnya bagus banget cuy. Cuman ya seperti itulah, kameranya pakai kamera seadanya, makanya di kamera tuh kurang bagus gitu cuy hasilnya. Ya jadi semoga aja kedepannya kita bisa upgrade kamera juga ya, bahkan kalau bisa upgrade motor juga gitu cuy. Ganti yang lebih support buat touring, buat perjalanan jauh ya. Ya tapi gue sih orangnya kalau misalnya gue beli barang baru, barang lama tuh nggak bakal gue jual sih cuy. Kalau nggak gue rawat ya paling gue simpan juga di rumah sih. Ya kita balik lagi ke sini. Ya muter-muter gitu aja sih cuy. Ya mungkin sampai sini dulu konten kita kali ini cuy. Kedepannya gue paling bakalan lebih banyakin video explore lagi ya, karena udah lama kita nggak explore jalur. Oke cuy, sampai di sini dulu. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Gue bakalan langsung pulang aja karena udah capek juga nih badan. Dadah.